Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah keperawatan jiwa. Topik pembelajaran hari ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah, atau dari topik mata kuliah ini yaitu harga diri rendah adalah, Anda nanti diharapkan dapat mengkaji data fokus pada pasien harga diri rendah. Anda dapat menetapkan diagnosis perawatan sesuai dengan data. Anda dapat melakukan tindakan keperawatan pada pasien. Anda dapat melakukan tindakan keperawatan kepada keluarga dan mengevaluasi kemampuan pasien dan keluarga, serta mendokumentasikan asuhan keperawatan yang diberikan. Ini adalah tujuan pembelajaran pada topik hari ini, yaitu harga diri rendah pada pasien dengan gangguan jiwa. Konsep diri adalah semua ide ya. Jadi konsep diri itu ide, pikiran, kepercayaan, pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain ya. Ini dari Stott and Sandon ya. Atau cara individu memandang dirinya secara utuh ya, baik fisik, emosi, intelektual, sosial ataupun spiritual ya. Itu dinamakan konsep diri ya. Cara individu memandang dirinya secara utuh ya, secara holistik ya. Fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Ataupun juga konsep diri ini dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman yang berhubungan dengan orang lain ya. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi konsep diri ini dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman ya berhubungan dengan orang lain, serta pandangan individu tentang siapa dirinya ya, yang dipengaruhi oleh apa, bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya. Rentang konsep diri ini adalah rentang konsep diri secara adaptif dan respon rentang konsep diri secara maladaptif ya. Jadi kalau dia adaptif ya, konsep dirinya bagus, maka dia bisa melakukan aktualisasi diri ya. Kemudian rentang dia kurang, kepercayaan dirinya berkurang atau kurang begitu bagus ya. Kemudian timbul harga diri rendah ya, kerancu identitas dan depersonalisasi, atau terjadi rentang maladaptif pada konsep diri. Jadi rentangnya adalah aktualisasi diri sampai depersonalisasi ya. Citra tubuh atau body image ya, sikap, persepsi, keyakinan dan pengetahuan individu secara sadar ataupun tidak sadar terhadap tubuhnya ya. Keywordnya di sini adalah cara pandang individu terhadap tubuhnya, yaitu dalam bentuk ukuran ya, dalam bentuk struktur atau bentuknya itu sendiri ya, fungsi, keterbatasan ya, makna dan objek yang kontak secara terus menerus ya, misalkan anting, make up, kontak lensa, pakaian, kursi roda, baik masa lalu maupun masa sekarang. Jadi bagaimana individu memandang dirinya ya secara utuh ya, secara fungsi, secara struktur, bentuk ya, keterbatasan ya, makna dan objek kontak secara terus menerus ya. Makna dan objek itu misalkan yang kita gunakan sehari-hari ya, anting, make up ya, kontak lens, pakaian, kursi roda, baik masa lalu maupun masa sekarang. Intinya adalah sikap, persepsi, keyakinan individu terhadap tubuh yang dia dimiliki dan apa-apa yang dia gunakan di dalam tubuhnya. Nah, stresor perubahan citra tubuh, yaitu stresor itu adalah sumber stres ya. Stresor itu sumber stres. Nah, stresor bisa dalam bentuk ukuran tubuh ya, misalkan berat badan. Kemudian bentuk tubuh ya, misalkan operasi ya, misalkan dia tidak punya kaki, tidak punya tangan ya, akibat dari hasil tindakan operasi. Kemudian bisa stresor dari struktur tubuh ya, sama dengan bentuk tubuh tetapi disertai dengan pemasangan alat ya, misalkan dia pakai kacamata ya, kemudian dia pakai wigs ya, karena dia tidak punya rambutnya rontok, dia harus pakai wigs. Kemudian fungsi tubuh ya, fungsi tubuh stresor atau sumber stres bisa berasal dari fungsi tubuh ya, misalkan fungsi tubuhnya mengalami penurunan fungsi.
Misalkan dia mengalami stroke ya, sehingga kaki dan tangannya tidak dapat digerakkan karena suatu penyakit ya, sehingga apa, dia mempengaruhi dari fungsi tubuhnya dan itu berdampak pada citra tubuhnya. Kemudian keterbatasan misalkan gerak dan kegiatan ya, misalkan tadi saya sampaikan kakinya tidak bisa bergerak oleh karena misalkan karena penyakit ya, karena keterbatasan. Kemudian makna dan objek ya, dandanan dan penampilan ya. Dandanan dan penampilan, misalkan dia tidak yakin atau tidak pede terhadap make up yang dia pakai ya, karena misalkan alat-alat yang digunakan merupakan alat yang tidak branded atau lebih murah ya, sehingga dia apa namanya secara makna dan objek tidak pede terhadap apa yang dia gunakan ya. Atau dalam sini dicontohkan adalah infus dan respirator ya, misalkan dia dalam kesehariannya harus menggunakan infus ya dalam proses kesehariannya setelah rehabilitasi penyakit ya, untuk memasukkan obat ya. Nah itu bisa saja menjadi sumber stres yang menyebabkan dia tidak percaya diri terhadap dirinya atau citra tubuhnya. Kemudian konsep diri yang selanjutnya adalah ada ideal diri ya. Persepsi individu tentang bagaimana dia harus berperilaku berdasarkan standar ya. Jadi persepsi individu yang tentang bagaimana dia harus berperilaku berdasarkan standar, tujuan, keinginan atau nilai-nilai pribadi tertentu ya. Cita-cita, keinginan, harapan tentang diri sendiri. Nah, keputusasaan akibat sesuatu hal ya, keinginan yang terlalu tinggi ya. Jadi hal ini ketika terjadi gangguan ideal diri ketika seseorang itu menetapkan target terlalu tinggi tetapi dia tidak dapat mencapainya ya. Jadi keinginan yang terlalu tinggi. Kemudian identitas diri ini adalah kesadaran akan keunikan diri sendiri yang bersumber dari penilaian dan observasi diri sendiri. Ini kemampuan memandang siapa diri kita sendiri ya, beda dengan orang lain. Mempunyai percaya diri ya, dapat mengontrol diri, mempunyai persepsi peran setelah citra diri. Misalkan tanda-tandanya adalah orang dengan gangguan identitas diri adalah tidak adanya percaya diri ya, sukar mengambil keputusan ya, ketergantungan, ragu atau tak yakin terhadap keinginan ya, kemudian menyalahkan orang lain seperti itu. Ini adalah identitas diri ya, tanda-tanda dari gangguan identitas diri. Intinya identitas diri adalah apa? Kesadaran akan keunikan diri sendiri yang bersumber dari penilaian dan observasi diri sendiri. Contohnya adalah apa? Penyakit fisik akhirnya dirawat di rumah sakit ya, pelaksanaan tindakan dan pemeriksaan tanpa penjelasan atau pemberitahuan dulu. Ini contoh dari apa namanya identitas diri. Kemudian peran ya, seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial ya. Jadi misalkan dia sebagai kepala keluarga, kemudian sebagai kepala sekolah, kemudian dia sebagai ibu rumah tangga. Nah, dia dapat melakukan perannya atau tidak ya, seperti itu. Nah, peran ini dapat dipengaruhi oleh proses menua, penyakit ya, putus sekolah, putus hubungan kerja ya. Nah, peran yang berubah ini bisa peran keluarga, pekerjaan, sekolah dan berbagai kelompok ya. Intinya adalah individu itu di kelompok sosial itu dapat melakukan perannya dengan baik atau tidak ya. Misalkan dia peran sebagai ketua RT, dia dapat melakukan peran sebagai ketua RT atau tidak. Nah, kemudian dia dihargai atau tidak menjadi ketua RT. Nah, itu terkait tentang peran diri, perangkat perilaku yang diharapkan secara sosial yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Dia peran sebagai ayah, mampu nggak dia sebagai ayah, mampu nggak kewajibannya memenuhi kewajibannya sebagai ayah, dan bagaimana cara dia berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, dengan ibu, anak-anaknya. Nah, dia mampu nggak menjalankan perannya. Kemudian selanjutnya adalah harga diri atau self esteem. Ini harga diri ini adalah apa? Penilaian individu tentang pencapaian diri ya. Penilaian individu terkait tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh ya perilaku sesuai dengan ideal diri. Nah, ini adalah penilaian individu tentang pencapaian diri. Jadi tadi ideal dirinya kita targetkan, misalkan saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, ideal dirinya mempunyai ideal diri seperti itu ya. Nah, target tentang harta yang dimiliki
Minimal saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya apapun yang ada di dunia ini. Tapi sebenarnya dia mampu nggak mencapai hal itu? Nah, seberapa jauh dia bisa mencapai apa-apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga gangguan harga diri ini dapat digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri ya. Akibat apa? Ya, akibat ketidakmampuan untuk mencapai ideal diri yang dia tetapkan itu sendiri ya. Sehingga akan muncul namanya apa? Hilang kepercayaan diri ya, merasa gagal mencapai keinginan, sehingga timbul namanya gangguan harga diri atau HDR. Harga diri rendah ya. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga ya, tidak berarti, rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi diri yang negatif ya terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Jadi perasaan tidak berharga, tidak berarti ya, berkepanjangan akibat evaluasi diri yang negatif ya terhadap diri sendiri. Ini yang intinya terus menerus dan berkepanjangan. Pengkajian apa yang dapat kita lakukan, yang kita dapatkan pada pasien dengan harga diri rendah? Secara subjektif ya, pasien mengungkapkan merasa tidak mampu melakukan sesuatu, kemudian mengkritik, menyalahkan dirinya sendiri. Pasien pesimis menghadapi hidup, kemudian menyangkal atau menolak pujian yang diberikan ya. Sebenarnya dia adalah mampu, tetapi dia menyangkal itu bukan saya ya, itu dia nggak percaya diri ya. Kemudian secara objektif ya dapat kita lihat di sini adalah produktivitas menurun ya, kemampuan kinerjanya menurun ya, penampuan hal-hal yang seharusnya dilakukan sebelumnya yang sifatnya meningkat sekarang menjadi penurunan ya. Tidak memperhatikan perawatan diri ya, dia lebih acuh terhadap dirinya sendiri sekarang. Kemudian ketika diajak bicara ya, dia tidak menatap mata lawan kotak yang orang yang diajak bicara ya, dia cenderung merunduk ya gitu. Bicaranya lambat ya, mikirnya panjang ya, bicaranya lambat. Jadi dia ragu-ragu akan apa yang dia sampaikan. Kemudian nada suaranya lemah ya. Ini ciri-ciri orang yang terjadi harga diri rendah. Perasaan tidak mampu ya, perasaan tidak berguna ya, saya harus sempurna ya, saya harus tidak melakukan kesalahan, saya tidak cukup baik ya, semua orang tidak mencintaiku atau semua orang tidak menyayangiku, tidak memperhatikanku. Nah itu dia, ini adalah satu contoh ya dari seseorang, ungkapan-ungkapan yang mengalami harga diri rendah ya. Diagnosa keperawatan apa yang muncul pada pasien-pasien dengan HDR? Yaitu adalah gangguan konsep diri. Ya, gangguan konsep diri apa? Harga diri rendah. Ini adalah diagnosa yang muncul pada pasien dengan harga diri rendah, yaitu gangguan konsep diri, harga diri rendah. Redaksinya dalam diagnosa keperawatan adalah gangguan konsep diri, harga diri rendah. Pengkajian apa yang dapat kita lakukan pada pasien dengan harga diri rendah? Bagaimana cara kita mengkajinya? Kita tanyakan bagaimanakah perasaan setelah bencana. Nah, misalkan harapan setelah mengalami kejadian itu apa? Bagaimana cara mencapai harapan tersebut? Adakah harapan yang belum tercapai, Bapak Ibu? Apakah yang dirasakan bila harapan tak tercapai? Bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Anda? Apa kelebihan yang dimiliki? Nah, itu kita tanyakan kepada pasien ya. Bagaimana perasaan setelah bencana di sini misalkan tergantung ya kondisi masing-masing pasien yang mengalami harga diri rendah ya. Bencana tersebut misalkan kakinya putus atau dia tidak mencapai target yang dia inginkan ya. Itu masing-masing nanti individu berbeda ya.
Harapan setelah mengalami kejadian ini apa? Ya, apakah dia berhenti, apakah dia tetap semangat, apakah dia akan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, itu. Bagaimana cara mencapai harapan-harapannya? Nah, itu kita tanyakan kepada pasien dengan harga diri rendah. Tindakan keperawatan apa yang dapat kita berikan pada pasien dengan harga diri rendah? Ya, targetnya adalah yang pertama adalah pasien nanti dapat mengidentifikasi ya kemampuan dan aspek yang positif yang dimiliki ya, karena pada orang yang harga diri rendah itu cenderung dia statusnya negatif terus terhadap dirinya, dia lupa akan kemampuan yang akan ada pada dirinya. Kemudian dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan ya, jadi nanti kita identifikasi pada pasien itu kemampuan yang dapat dia gunakan atau dapat dia terapkan itu apa ya, sehingga kemampuan yang positif itu muncul dari dalam dirinya ya, tidak tertutupi statement atau pikiran negatif yang terhadap dirinya. Kemudian dapat memilih kegiatan yang sesuai kemampuan ya, pasien nanti dapat melatih kegiatan yang dipilih dan dapat merencanakan kegiatan yang sudah dilatih. Tindakan keperawatannya apa di sini? Yang pertama adalah bersama pasien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Kemudian bantu ya pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan ya. Jadi Anda pertama mengidentifikasi ya hal-hal yang dapat pasien pasien lakukan ya, hal-hal positif yang dapat pasien lakukan ya, misalkan dia bisa punya kemampuan menggambar, punya kemampuan bersih-bersih, punya kemampuan memasak, punya kemampuan apapun yang ada di diri pasien diidentifikasi, dan kemudian Anda bantu pasien untuk menilai kemampuan yang dapat digunakan. Misalkan pasien memilih memasak ya, kita sarankan pasien untuk memasak seperti itu. Kemudian bantu pasien memilih dan melatih kemampuan yang dapat digunakan ya. Jadi bantu pasien memilih dan melatih, kayak misalkan dia tadi memilih memasak ya, kemudian Anda latih kemampuan memasak ya pada diri pasien. Kemudian motivasi pasien untuk membuat rencana kegiatan sesuai dengan kemauannya dilatih ya. Jadi motivasi pasien hal-hal yang dapat dia lakukan ya dalam kegiatan sehari-hari dibuatkan jadwal dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi aspek positif ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi aspek positif. Ini diskusi aspek positif dan kemampuan pasien ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita harus menggali hal-hal yang positif dari diri pasien, kemampuan yang pasien punyai kita gali sebanyak-banyaknya dan kita ungkapkan kepada pasien bahwa pasien itu mampu sebenarnya. Dan itu tertutupi oleh statement atau pikiran negatif terhadap dirinya. Beri pujian yang realistis ya, jika pasien dapat menyebutkan hal-hal yang memang itu positif dalam dirinya. Kemudian membantu menilai kemampuan yang dapat digunakan. Sini diskusikan kemampuan pasien yang masih bisa digunakan saat ini. Misalkan ketika tadi dia sudah dapat mengidentifikasi ya, kita identifikasi mana yang dapat diterapkan pada diri pasien, apakah memasak atau kemampuan-kemampuan yang lain yang pasien memang dia interest dapat melakukannya. Bantu pasien menyebutkan dan beri penguatan terhadap kemampuan pasien. Respon kondusif dan menjaga pendengarannya, menjadi pendengar yang aktif ya, yang aktif. Kemudian pada tahap pasien dapat menetapkan rencana kegiatan sesuai dengan kemampuan. Di sini tindakan keperawatan yang dilakukan adalah bantu pasien menetapkan kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri, bantuan minimal, bantuan penuh dari lingkungan terdekat pasien. Kemudian berikan contoh dan latih pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan pasien. Ya misalkan tadi ya saya sampaikan contohnya adalah misalkan dia mau milih memasak ya, kita ajarin cara memasak apa yang dia inginkan, memasak goreng kah, memasak nasi goreng kah ya. Kemudian menghidupkan kompor yang baik kah. Nah, itu kita berikan contoh ya kegiatan-kegiatan yang memang itu dipilih dan melakukannya. Susun bersama pasien daftar kegiatan sehari-hari pasien.
Melatih kegiatan pasien yang dipilih ya. Hal apa yang dapat kita lakukan di sana yaitu adalah kita mengajarkan pasien kegiatan yang dia pilih ya. Kemudian pasien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya ya, berikan untuk mencoba kegiatan yang telah direncanakan bersama pasien dan perawat. Jadi kita bersama-sama pasien mendampingi pasien untuk melakukan kegiatan yang dipilih. Misalkan masak bersama ya, kita goreng telur bersama dengan pasien. Nah, itu seperti itu. Berikan kesempatan pasien untuk mencoba kegiatan tersebut. Dan kita berikan pujian terhadap aktivitas yang dapat dilakukan pasien selama kita melakukan pendampingan terhadap kegiatan yang dia pilih ya, seperti itu. Kemudian kita susun ya kegiatan daftar aktivitas sehari-hari sehingga pasien dengan harapannya adalah dapat mandiri dapat melakukan tersebut, tidak didampingi oleh perawat. Tingkatkan kegiatan yang sesuai dengan tingkat toleransi dan perubahan setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh pasien. Kemudian berikan pasien kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya setelah melakukan kegiatan. Misalkan, Bapak bagaimana perasaannya setelah kita masak bersama? Apakah Bapak merasa senang? Bapak merasa bisa dan mampu untuk memasak sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk kegiatannya masih banyak contoh-contoh kegiatannya, tergantung pasien nanti mau memilih kegiatan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Yakinkan pasien bahwa keluarga mendukung ya setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi kita yakin kepada pasien bahwa anggota keluarga yang lain di sekitarnya adalah mendukung terhadap apa yang dia lakukan. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri, adanya dukungan keluarga terhadap diri pasien. Tindakan keluarga untuk keluarga adalah tujuannya adalah dapat membantu pasien mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Jadi keluarga nanti dapat mengidentifikasi kemampuan pasien, kemudian keluarga dapat memfasilitasi ya aktivitas pasien yang sesuai kemampuan ya, dapat memfasilitasi di sini adalah dapat mengakomodir ya, dapat membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pasien dapat lakukan. Kemudian keluarga itu dapat memotivasi pasien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang sudah dilatih ya. Menilai kemampuan perkembangan perubahan kemampuan pasien. Di sini nanti keluarga dapat mampu menilai kemampuan perkembangan perubahan dari kemampuan pasien. Tindakan keperawatannya di sini adalah pertama, membimbing keluarga menilai kemampuan positif yang dimiliki pasien, kemudian menganjurkan keluarga untuk memotivasi pasien dalam memperhatikan kemampuan yang dimiliki, menganjurkan keluarga untuk memotivasi pasien melakukan dan melanjutkan latihan yang telah dilakukan pasien dan perawat dan sebelumnya. Kemudian mendiskusikan dengan keluarga sikap-sikap positif yang perlu ditampilkan keluarga pada diri pasien. Jadi sifatnya adalah adanya support dukungan keluarga terhadap kemampuan pasien ya, tidak merendahkan, tidak membuat seseorang itu menjadi lemah ya, tapi memberikan dukungan agar orang itu menjadi kuat ya. Jadi penting sekali dukungan keluarga terhadap kemampuan dari pasien dalam meningkatkan harga diri pasien ya. Kemudian mengajarkan keluarga bagaimana menilai perkembangan perubahan perilaku pasien. Terakhir di sini adalah setelah kita melakukan tindakan keperawatan untuk pasien dan keluarga, apakah mereka mampu dalam meningkatkan harga diri dan keluarga mampu meningkatkan dukungan terhadap pasien dalam rangka meningkatkan harga diri pasien adalah yang pertama, hal-hal yang dapat dilakukan adalah untuk pasien ya, kita identifikasi apa. Ketika dikatakan berhasil ya, berarti pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Jadi pasien dapat menyebutkan apa hal-hal yang positif dalam dirinya. Kemudian dapat menyusun rencana kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya, dapat melakukan kegiatan sesuai rencana. Ya, jadi pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif dalam dirinya, dapat menyusun rencana kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukannya, dapat melakukan kegiatan sesuai dengan rencananya. Jadi harapannya pasien melakukan kemampuan terhadap
aspek positif yang dimiliki, menyusun rencana kegiatan dari aspek-aspek positif yang dimilikinya, dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk keluarga, evaluasinya yang pertama adalah keluarga mendukung ya. Ini keluarga mendukung aktivitas pasien. Kemudian keluarga dapat memberikan pujian atau reward terhadap pasien. Di sini penting ya, reward itu meningkatkan harga diri, meningkatkan suatu kepercayaan diri. Jadi jangan sering-sering untuk memberikan pujian terhadap hal-hal positif yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mengalami harga diri rendah atau orang lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang bagaimana cara kita melakukan perawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.